Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal P3K kompetensi teknis untuk guru agama Islam. Mengenai pembahasan soal P3K ini akan dibagi menjadi beberapa bagian video. Di video pertama saya akan membahas 10 soal terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang kedua dan video-video selanjutnya. Baik, silakan untuk disimak pembahasannya. Soal yang pertama, pada masa awal kemerdekaan pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, D. Unit masing-masing lembaga pendidikan, atau E. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini? Pembahasannya, pemerintah Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947. Yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K dan Profesor Dr. Anas Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Nah, jadi kita tentukan jawaban untuk nomor 1 yaitu C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Selanjutnya soal nomor 2. Surat Keputusan Bersama atau SKB mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB tersebut ditandatangani oleh A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pan-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, D. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pan-RB. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, nah kita perhatikan ya di soal nomor 2. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB ini ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB. Selanjutnya soal yang ketiga. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal A. Pasal 28, B. Pasal 27 ayat 1, C. Pasal 27 ayat 2, D. Pasal 29, E. Pasal 30. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal nomor 3? Mengenai pasal 28, hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. Nah, itu ya. Kemudian mengenai pasal 27 ayat 1, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya sendiri, baik secara langsung maupun melalui perantaraan wakil-wakil yang dipilih. Kemudian yang pasal 27 ayat 2, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan. Kemudian yang pasal 29, ini ayat 1-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, inilah ya jawaban untuk soal nomor 3 yaitu pasal 29. Nah, untuk pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, kita tentukan jawaban untuk soal nomor 3 yaitu D. Pasal 29. Selanjutnya soal yang keempat. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. Haji Muhammad Rashidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, C. Harun Nasution, D. Syaifuddin Juhri, atau E. Muhammad Nasir. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, inilah Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1915 dan wafat pada tanggal 30 Januari 2001. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama diangkat
pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia tentang berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, jadi untuk jawaban soal nomor 4 yaitu A ya, Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah Haji Muhammad Rasyidi. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, atau D. Pokja Penguatan Tata Laksana. Baik, di sini kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 5. Nah, pembahasannya, untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dibentuk 8 kelompok kerja atau Pokja di lingkungan Kementerian Agama. Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah Pokja Penguatan Kelembagaan. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, Pokja Penguatan Kelembagaan. Bagaimana dengan yang A? Nah, ini adalah tugasnya menyusun tim kerja, kemudian dokumen rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, kemudian perubahan pola pikir dan budaya. Kemudian yang Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang D ini ya, mengenai Pokja Penguatan Tata Laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Nah, jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 5 adalah C, Pokja Penguatan Kelembagaan. Selanjutnya soal yang keenam, secara etimologis atau secara bahasa, hukum dikatakan sebagai isbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan. C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus. D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal nomor 6? Secara etimologis, isbatu syai'in ala syai'in artinya adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Selanjutnya soal nomor 7. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudhih. Bayan taudhih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran. B. Merinci ayat-ayat Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. D. Memperkuat pernyataan Al-Quran. Atau E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Mengenai bayan taudhih yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran. Seperti pernyataan Nabi, Allah tidak mewujudkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dijakati. Adalah taudhih atau penjelasan terhadap ayat Al-Quran dalam surat Taubat ayat 34. Nah, ini mengenai surat At-Taubat ayat 34 ini dijelaskan dengan hadis Nabi bahwa Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dijakati. Jadi arti dari bayan taudhih di sini adalah penjelasan ya, penjelasan atau menerangkan maksud dan tujuan dari suatu ayat Al-Quran. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C, menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Selanjutnya soal yang ke-8, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Matin. Artinya adalah A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Adil, D. Akhir, atau E. Kokoh. Mengapa Allah disebut dengan Al-Matin atau salah satu nama dari nama-nama Allah itu adalah Al-Matin? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan, perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Jadi jawabannya adalah kokoh ya. Jadi arti dari Al-Matin di sini adalah Allah yang maha kokoh gitu ya. Kemudian selanjutnya soal yang ke-9, Allah maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami', B. Al-Adl,
C. Al-akhir. D. Al-azim atau E. Al-aziz. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Mengenai Al-Zami adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha mengumpulkan. Mengumpulkan yang bercerai-berai atau mengumpulkan umat manusia pada hari pembalasan. Seperti dalam Quran surat Syaba ayat 26. Qul yazma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Yang artinya, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, ya. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan. Nah, di sini ya, jami'u, mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9, arti dari Allah Maha mengumpulkan yaitu al-jami' ya. Selanjutnya, soal nomor 10. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Kata hudan yang dimaksud berarti A. hiasan, B. petunjuk, C. penerang, D. penyempurna, atau E. ketetapan. Nah, kita perhatikan di sini Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Artinya, itu kitab tiada terdapat keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk. Nah, jadi hudan di sini adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah petunjuk ya. Kata hudan yang dimaksud di sini adalah petunjuk. Nah, itulah video pembahasan soal P3K di video pertama. Ya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Insya Allah ini sangat membantu ketika nanti saat mengikuti ujian P3K ya pada tahun 2022. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.